Ya, sementara itu KPK menyebut bisa memproses hukum warga negara asing yang menduduki kursi pimpinan BUMN jika diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pimpinan BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara. Jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani. Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini diharap dapat memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pemerintah. LPS juga lembaga penting. Safari lah kira-kira. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Kali ini Menteri Koboi tersebut meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirimi laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sebelumnya, inisiatif ini merupakan bagian komitmen Menkeu RI Purbaya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pimpinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Angkatan Bersenjata Australia berencana menggelar latihan cyber bersama. Hal ini dibahas dalam kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston, ke kantor Kemenhan, Jakarta. Salah satu inti kunjungan ini adalah membahas peluang latihan bersama di wilayah Indonesia Timur, serta kerjasama pertahanan lainnya. Hingga saat ini memang kerjasama yang sudah dibangun, baik antara Australia dengan Indonesia, dari kedua pejabat, baik Pak Menhan Safri maupun Laksamana David tadi, menyampaikan pada titik yang memang cukup memuaskan, termasuk tadi juga disampaikan bahwa ada rencana juga untuk pelatihan cyber, termasuk juga bagaimana melakukan kegiatan dalam konteks humanitarian assistance, disaster relief, dalam konteks OMSP yang hingga saat ini sudah dilakukan, termasuk juga kegiatan antara pasukan khusus yang memang sudah berjalan sepanjang hingga saat ini, kemudian juga mobility training, termasuk juga tadi disampaikan peluang untuk menjajaki latihan di wilayah timur Indonesia, sebagaimana yang waktu itu sudah disampaikan terdahulu oleh Pak Menhan Safri, bahwa di perairan Indonesia Timur nantinya akan digunakan untuk latihan bersama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menerima kunjungan Chief of Defence Force Australia, Admiral David Johnston. Pertemuan dilakukan di kantor Kemenhan. Ya, kehadiran Admiral Johnston disambut Wamenhan Doni Enawan Tafanto. Upacara dimulai dengan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Pertemuan antara dua negara ini berlangsung tertutup. Sejumlah kerjasama strategis di bidang pertahanan pun dibahas dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan. Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri sidang Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi datang sebagai alumni Fakultas Kehutanan dan disambut hangat Sivitas Akademika dan Rektor UGM Ova Emilia. Kehadiran Jokowi menjadi momentum reuni para alumni dan pengabdian institusi. Para dekan dan pimpinan UGM turut mendampingi Jokowi sejak kedatangannya. Dalam acara yang berlangsung di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai orator pidato Disnatalis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Kepres saja, ada kepres dari Luhut mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Ruslan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit kepres tentang hal tersebut. Tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen, Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, utang WUSH kini jadi beban. Meskipun WUSH mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya hutang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUSH menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI Danantara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat WUSH. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang WUSH. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang WUSH disebabkan adanya markup. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang WUSH kini jadi beban.
Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto merespon adanya dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Setio meminta setiap dugaan tindak pidana korupsi harus memiliki data pendukung. Di podcastnya Wush itu ada dugaan markup dari 17 juta per kilometer sampai ke 52, itu gimana Pak KPK temuan? Ya, sampai sekarang sih belum berinformasi ya. Intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya.